Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah online Father's House Community Church, tetap dalam format menonton streaming di ibadah seperti ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan untuk kehidupan kita. Yang pertama, saya tak bosan-bosan mengingatkan kepada saudara untuk follow akun Instagram gereja kita di Father's House CC, ada di sini. Juga subscribe channel YouTube jika Anda belum subscribe di IFGF Father's House, dan tekan tombol lonceng juga saudara, supaya saudara tahu ketika ada video baru yang diupload. Nah, informasi yang kedua, jika saudara ingin didoakan ataupun ingin konseling, saudara bisa menghubungi Pastor Sam. Ada nomor WhatsApp di bawah ini, nomor HP yang bisa Anda hubungi untuk berkonseling ataupun minta didoakan oleh Pastor Sam. Kemudian jika saudara ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara bisa menghubungi Bapak Sigit ataupun Ibu Yohana, nomornya ada di bawah ini, atau men-scan barcode yang ada di pojok sebelah sini untuk mendapatkan informasi nomor rekeningnya. Juga saudara, informasi ini penting saudara untuk kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang belum ditemukan juga vaksinnya. Kita harus tetap waspada saudara, karena akhir-akhir ini ternyata orang yang terinfeksi itu naik lebih banyak saudara, karena mungkin orang-orang nggak mematuhi protokol kesehatan. Jadi saya ingatkan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan untuk menjaga kesehatan, menjaga diri, dan jangan lupa pakai masker saudara. Pakai masker, tutup sampai hidung, sampai ke bawah dagu saudara. Dan kemanapun saudara pergi, ingat ketika pulang ke rumah, cuci tangan, ganti baju yang bersih, ataupun segera mandi juga bisa saudara. Selain mengikuti protokol kesehatan, Anda tetap makan makanan yang sehat, juga berolahraga itu pun penting. Selain mengikuti protokol ya, untuk menjaga kesehatan kita. Oke, itu saja himbauan dari saya. Kita akan segera mengikuti ibadah puji-pujian. Siapkan hati dan pikiran saudara, ikut menyanyi, ikut bertepuk tangan di rumah. Ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini, minggu yang luar biasa. Kita bertemu lagi walaupun lewat online seperti ini, tetapi sukacita kita tidak berkurang. Amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan, mau siapkan hati kita, menempatkan Dia di tempat yang paling tinggi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, hari ini kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap untuk menaikkan Engkau di tempat yang maha tinggi. Karena kami percaya Tuhan, dalam satu minggu ini banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kami, dan penyertaan-Mu tidak pernah lepas sedetik pun atas hidup kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, today we gonna celebrate Tuhan. Kami akan merayakan kebaikan-Mu atas kami. Kami akan merayakan Engkau atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Bapa, untuk menempatkan Engkau di tempat yang maha tinggi, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama-Mu, mari kita semua yang percaya katakan amin. Percaya bahwa Tuhan kita ajaib, amin. Bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita, amin. Kita mau pujikan lagu ini. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku, amin. Segenap jiwa
kami mempunyai Allah yang seperti Engkau Bapa. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami ingin hari ini kami ingin menyatakan Tuhan, enough, kami hanya mengejar berkat-Mu. Cukup Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal sumber dari segala berkat itu. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Yes, God. Di saat-saat seperti ini mungkin banyak yang menakutkan hati kami. Banyak yang membuat kami kecewa ataupun khawatir Bapa. Tapi hari ini Tuhan, bersama jemaat dimanapun mereka berada, kami mau datang satu hati. We gonna surrender all God. We gonna surrender all. Down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me, desperate. Desperate for I surrender. Mari jemaat, apapun yang kau rasakan hari ini, surrender it all. Serahkan pada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Mercy and grace unfold. I hunger and thirst. Yes, God, I hunger and thirst.
Saat ini saya ingin dimanapun Bapak Ibu berada, entah itu di ruang tamu, entah itu di kamar, jika engkau menyaksikan ibadah, menikmati ibadah ini, I want to invite you all. Angkat tangan kita bersama-sama. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, He cares. Dia mengerti dan Dia tidak akan meninggalkan. That's why I invite you all to surrender all. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali menyerahkan kepada Tuhan. Seluruh kekhawatiran kita, seluruh ketakutan kita, seluruh logika kita, tidak ada jalan keluar lain kecuali menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yes Lord, yes God. Mari kita nyanyikan dengan iman kita. Yes God. I surrender, surrender, I surrender. Yes God. I want to know you more. I want to know you. I surrender. Mari jemaat serahkan semuanya. Come on. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Saat ini Tuhan, di hadapan kami mau menyerahkan seluruhnya, seluruh hidup kami. Tak ada sedikit pun yang kami tinggalkan Tuhan. Kami serahkan 100% ke dalam tangan Tuhan di atas segala Tuhan. Thank you God. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Speak it all. Nyatakan semuanya kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Remakan terus firman-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Wow, what a powerful worship time tadi. Itu lagu terakhir keren banget. Aldi, theme worship, it's powerful. Thank you so much. Kata surrender itu betul-betul kata yang dalam banget. Dan saya berdoa kata surrender itu menjadi rema yang stick in your spirit, ya, melekat termeterai dalam roh saudara. Kata surrender ya, dalam bahasa Indonesia artinya adalah berserah, ya, berserah. Berserah tentunya tidak sama dengan menyerah. Menyerah bahasa Inggrisnya itu give up berarti, ya. Jadi berserah tidak sama dengan menyerah, seperti orang yang menyerah kalah begitu. Tapi Tuhan mengajar kita untuk berserah kepadanya. Angkat tangan kita dan berserah kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ada pesan yang kuat tadi yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya ingin stick kata ini, who are you seeking? Siapa yang kamu cari dalam hidup ini? Nah, saya ingin suruh buka Alkitab bersama dengan saya dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15.
Yohanes 20 ayat 13 sampai dengan 15. Ini kisah tentang kebangkitan Yesus. Ya, murid-murid melihat dengan mata mereka Tuhan yang mereka harapkan, Juru Selamat yang mereka nantikan, itu mati tergantung di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Murid-muridnya lihat ini. Jadi bayangkan ini murid-murid yang telah meninggalkan semua, meninggalkan segala sesuatu. Bisnis mereka, kapal mereka, meninggalkan semuanya. Dan mereka melihat bahwa hadirnya Yesus ini adalah harapan. Nah, tentunya itu yang Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 katakan bahwa Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam kamu itulah pengharapan akan kemuliaan. Kristus di dalam saudara dan saya itu adalah harapan. Jadi ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki harapan yang tidak akan pernah sirna. Kita memiliki kemuliaan yang tidak bisa pudar. Karena harapan dan kemuliaan itu adalah pribadi Kristus yang tinggal di dalam saudara dan di dalam saya. Nah, oleh karena itu, kemanapun kita pergi, kemanapun saudara dan saya melakukan aktivitas dan kegiatan dalam hidup ini, maka saudara bukan orang-orang yang tanpa harapan. Saudara juga bukan orang-orang yang sedang mencari harapan. Saudara bukan orang-orang yang mencari solusi. Tapi saudara, seharusnya kita sebagai gereja hari-hari ini, saudaralah menjadi solusi bagi orang-orang yang sedang mencari solusi. Saudara menjadi harapan bagi mereka yang sedang tanpa harapan. Karena harapan itu adalah Kristus di dalam saudara dan saya. Nah, bayangkan murid-murid pada waktu itu mereka lose hope. Karena ketika mereka bertemu Yesus, mereka melihat Yesus, mendengarkan Yesus, mereka menemukan harapan yang mereka nanti. Mereka menemukan pengharapan yang mereka tunggu-tunggu dalam kehidupan ini. Mereka sudah bosan dijajah. Mereka sudah bosan hidup di bawah tekanan kepemimpinan Kaisar Romawi pada waktu itu. Jadi ketika mereka menemukan Yesus, mereka menemukan jalan menuju kebebasan, kemerdekaan, jalan menuju kepada kedaulatan sebagai sebuah bangsa, jalan menuju kepada kehidupan yang merdeka dan sejahtera. Tapi hari itu, mereka melihat harapan mereka lenyap karena mati tergantung di atas kayu salib. Mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri kemuliaan yang dijanjikan itu tergantung di atas kayu salib. Nah, tapi kemudian hari yang ketiga, Yesus bangkit tentunya. Dan sebagaimana murid-murid kita tidak berbeda. Walaupun Yesus sudah berkali-kali berkata bahwa anak manusia akan mati, tapi kemudian hari ketiga dia akan dibangkitkan. Walaupun mereka sudah mendengar janji ini berkali-kali, Yesus memberi tahu kepada mereka bahwa aku akan mati dan harus mati sebagaimana telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tapi hari ketiga aku akan bangkit. Kata aku akan bangkit itu menghilang begitu saja. Mereka tidak ingat. Yang mereka ingat cuman mati. Yang mereka ingat cuman dia tergantung di kayu salib. And that's it. Yang mereka ingat adalah Yesus dikuburkan. Mereka tidak ingat kata bangkit. Yang mereka ingat cuman dia mati, dia dikuburkan. Kematian dan dikuburkan berarti hilangnya harapan yang selama ini bergelora dalam hati mereka. Nah, kadang itu terjadi dengan hidup kita. Ketika kita ada masalah, kita ada persoalan, yang kita ingat cuman kata persoalan. Kita tidak ingat bahwa Tuhan berjanji bahwa setiap persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Dalam kehidupan pasti ada pasang surut. Saya baru pulang dari Pandeglang, ya, di Pantai Cinta, Citeureup.
Saya dalam perjalanan pulang berhenti karena air yang biasanya pasang sampai ke pinggir jalan, tapi ketika saya lewat, air ini surut sampai begitu jauh sekali, bahkan ke tengah, mungkin 50 meter ke tengah ketika air itu surut. Dan di sana melihat ibu-ibu sedang mencari ramis, itu semacam kerang-kerangan seperti itu, dan di panjang pinggir jalan banyak yang jualan. Ya. Dan ketika saya melihat ini, wow, air ini surutnya begitu jauh sekali. Tetapi saya juga tahu bahwa itu tidak selamanya. Ada air surut, pasti ada air pasang. Itulah kehidupan. Kadang-kadang kita cuma ingat surutnya saja, ruginya saja, kalahnya saja, penderitaannya saja. Kita tidak ingat kemuliaan. Kita tidak ingat saat-saat berkat Tuhan melimpahi kehidupan kita. Nah, ini yang terjadi dengan murid-murid. Tapi kemudian kita akan baca di sini dalam Yohanes pasal yang ke-20 13 sampai 15. Yesus bangkit dan kemudian berita ini sampai kepada wanita-wanita yang begitu mencintai Yesus, wanita-wanita yang menyertai Tuhan dalam pelayanannya waktu di bumi ini. Nah, kita akan lihat ayat ini. Ayat yang ke-13 sampai 15. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Artinya harapanku diambil oleh orang. "Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Menarik sekali. Yesus berdiri di situ, tetapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Kadang-kadang itu yang bisa terjadi ketika hidup dikuasai oleh masalah, fokus hidup kita kepada ketakutan, kepanikan, dan problem yang telah melingkupi roh, jiwa, bahkan seluruh kesadaran kita. Bangun dengan kesadaran ada masalah, bangun dengan sebuah pemikiran COVID, bangun dengan sebuah persoalan, wah tagihan datang, dengan segudang masalah, penuh pikiran jiwa kita dengan kesadaran persoalan. Sehingga Yesus berdiri di situ, kita tidak tahu kalau itu Yesus. Kesadaran akan persoalan, kesadaran akan dosa telah begitu melingkupi kita sehingga hilang kesadaran akan Yesus yang berdiri bersama dengan kita. Itu yang terjadi dengan Maria di sini. Coba kita lihat lagi. Berikutnya dikatakan, ayat yang berikutnya, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dengarkan ini juga kepada saudara. Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Saya yakin saudara mungkin air mata sudah habis. Ya, tangisan demi tangisan. Karena situasi yang serba tidak nyaman dan tidak menyenangkan ini. Menangis, berdoa untuk bisnis, buat keluarga, buat masa depan, buat studi, buat semua hal. Air mata sudah kering mungkin. Tapi dengarkan hari ini Tuhan Yesus dia berkata, sebagaimana dia berkata kepada Maria. Dengarkan dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Bukan apa yang engkau cari, tapi siapa yang engkau cari. Who are you seeking? Siapa yang kamu cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Sekali lagi ini ketika hidup kita dikuasai oleh persoalan, dilingkupi kesadaran roh jiwa tubuh kita dikuasai oleh persoalan sedemikian rupa. Sehingga Yesus hadir di situ, kita bisa salah menerka, kita tidak mengenali dan menyadari bahwa solusi sudah ada di situ. Yesus hadir di situ dikira tukang kebun, padahal Yesuslah pengharapan dan solusi buat kehidupan mereka. Nah, ini bisa terjadi dengan kita. Ya, jika Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman.
lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Pagi-pagi, wanita-wanita ini dan Maria, salah satu murid yang sangat dekat di hati Tuhan. Murid yang mengurapi kakinya Yesus dengan minyak narwastu, dengan gaji 1 tahun. Dia urapi, dia basuh dengan air mata. Dia keringkan kakinya Yesus dengan rambutnya. Maria inilah yang datang untuk mencari Yesus. Saya yakin kita semua hari-hari ini punya hati untuk mencari Tuhan. Ya, walaupun tentunya mencari Tuhan untuk berbagai macam alasan dan motivasi. Ya, berbagai macam tujuan mengapa kita mencari Yesus, dan itu bisa terjadi dengan mudah sekali. Nah, buat Maria, pagi itu ketika mendengar berita bahwa Yesus bangkit, harapan muncul, kemuliaan ada di depan, matanya berbinar-binar, bersinar. Dia cari datang pagi-pagi buta ke kubur itu untuk mencari satu, yaitu Yesus, tubuhnya Yesus. Kadang ketika kita punya hati mencari Tuhan, tapi dalam waktu yang sama rohnya kita mencari Tuhan, tapi pikiran, emosi, jiwa kita dikuasai oleh semua yang lain yang ada di sekeliling kita. Kalut, panik, takut, khawatir. Sekali lagi kita setiap hari disuguhkan dengan berita-berita. Ya, tentang COVID, berapa yang mati, angka positif berapa setiap hari di seluruh dunia. Nah, ini memenuhi kesadaran pikiran kita. Walaupun rohnya kita mencari Tuhan, padahal kita berkata, kalau engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Tapi kenyataannya adalah ketika kita mencari Tuhan, sebagaimana Maria, Yesus ada di situ, dikira tukang kebun. Yesus berdiri di situ sebagai solusi buat kehidupannya, tapi Maria tidak mengenali kalau solusi itu ada di situ. Nah, saya mau beritahu buat saudara bahwa solusi saudara adalah kehadiran Yesus dalam semua yang sedang terjadi. Tapi kita bisa salah terka, salah tebak, kita bisa berasumsi sendiri dan gagal untuk melihat solusi yang sebenarnya ada bersama kita, ada di tengah-tengah kita. Dia bersama dan menyertai kita senantiasa. Kata ini yang saya ingin saudara taruh dalam hati saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus dia bertanya kepada Maria. Mereka menangis dan dia berkata, mengapa engkau menangis, ibu? Siapa yang engkau cari? Nah, banyak orang mencari apa tetapi tidak mencari siapa saat-saat seperti ini. Nah, paling tidak kita melihat di dalam Alkitab ada 5 kelompok orang. Ya, 5 kelompok orang di dalam Alkitab kita lihat. Kelompok yang pertama itu yang kita kenal dengan the bread seeker. The bread seeker ini adalah pencari-pencari roti. Ya, mereka mencari Yesus, tapi sebenarnya bukan mencari siapa, tapi mencari apa yang dia bisa berikan kepadaku. Nah, saya yakin hari-hari ini saudara yang tujuan hidup Kristen saudara cuman mencari apa dengan saudara datang ke gereja, saudara akan tergoncang dan sedang tergoncang iman saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 27 dikatakan demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, betul? Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu.
sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi orang banyak mencari Yesus, tapi sungguhkah mereka mencari Yesus karena mereka mencintai Yesus atau menginginkan Yesus? Dan ternyata tidak. Sehingga ketika mereka menemukan Yesus, mereka senang, mereka bilang, wah Tuhan, akhirnya kami menemukanmu. Kami jauh-jauh, kami seberangi danau ini dan akhirnya kami bertemu denganmu. Tapi kemudian Yesus berkata begini, dia tidak happy. Dia tidak memberikan komplimen kepada mereka, pujian kepada pencari-pencari Yesus ini. Karena kemudian dia berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu menginginkan aku, percaya kepada aku. Tetapi kamu mencari aku karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Di pasal sebelumnya kita membaca, Yesus dengan 5 roti 2 ikan, dia beri makan puluhan ribu orang. Jadi ada banyak, ini kelompok yang pertama, the bread seeker. Mereka ikut Yesus, cari Yesus, tapi sebenarnya mereka mencari roti, bukan mencari pribadi Yesus. Dan ini kelihatan tentunya, ketika Yesus mati di kayu salib, mereka semua lari, meninggalkan Yesus. Gimana dengan saudara hari ini? Saudara mungkin sedang mengalami jalan Via Dolorosa. Kalau saudara ikut Yesus cuma cari roti, saya yakin saudara lari tunggang langgang hari-hari ini. Saudara digoncang iman saudara. Yang kedua, ini disebut the miracle seeker. Kalau yang pertama tadi the bread seeker, yang kedua ini miracle seeker. Jadi ada banyak orang yang waktu itu cari Yesus kemana-mana, ikut Yesus kemana-mana, karena mereka mencari mujizatnya. Mereka mencari kesembuhan. Mereka mencari hal-hal yang supranatural yang mereka perlukan. Nah, saya yakin ada banyak orang-orang sakit tentunya yang mencari Yesus, memang mereka mencari kesembuhan dari Yesus. Nah, kita lihat ini dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 29-30 dikatakan demikian. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Wow, this generation is a crooked and evil generation, dia berkata. Ini generasi angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda. Mereka ingin sebuah miracle. Mereka ingin signs and wonders. Kejar itu. Dan kemudian berkata, angkatan ini mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Mereka mencari mujizat, mereka menginginkan signs and wonder, mereka mengikut Yesus. Dan mereka berkata, Tuhan tunjukkan sebuah mujizat, perform a miracle, tunjukkan sebuah tanda untuk buktikan dirimu. Tapi kemudian Yesus dia berkata, no, pada angkatan ini, pada generasi ini, dia tidak akan tunjukkan tanda itu yang mereka inginkan. Kan Yesus tidak pernah berbuat mujizat cuma untuk memuaskan ego, memuaskan kesombongan mereka, memuaskan penasaran mereka, cuma sekedar untuk membuktikan diri. Yesus tidak pernah buat mujizat untuk membuktikan diri bahwa dia itu anak Allah. Tidak. Dia berkata kepada angkatan ini dia tidak akan kasih tanda yang lain kecuali tanda Nabi Yunus. Kenapa tanda Nabi Yunus, saudara? Karena bukti yang paling otentik bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, adalah ini. Sebagaimana anak manusia, sebagaimana Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, setelah itu dia keluar, demikianlah anak manusia, dia akan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit kembali. Mujizat, tanda, kesembuhan yang saudara alami, itu bukan sebuah pertanda. Kalau saudara itu sedang mengikut Tuhan dengan benar, kalau motivasimu cuman mencari mujizat, mencari mujizat. Oleh karena itu, kelompok yang kedua ini Yesus bilang, nggak ada tanda lain buat kamu. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ini a knowledge seeker. Knowledge seeker ini adalah orang-orang pencari ilmu, pencari pengetahuan. Nah, ini dalam 1 Korintus
pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Dikatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda mujizat tadi, mencari mujizat. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for the Jews demand science, a testing miracle, science. And the Greeks pursue worldly wisdom or philosophy. Jadi ada pada waktu itu orang yang mencari Yesus, mereka mencari ilmu, cari pengetahuan, mencari filosofi, mencari hikmat, tapi hikmat yang duniawi. Dan dia berkata, not gonna work, karena hikmat Tuhan akan kelihatan bodoh bagi dunia ini. Kematian Yesus contohnya adalah sebuah kebodohan bagi orang yang tidak percaya kepadanya. Yang keempat, ini adalah power seeker. Power seeker. Ini adalah yang mencari jabatan, mencari kekuasaan dalam hidup ini. Ya, pencari kekuasaan. Dan ini dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-8, ya, ayat 18 sampai 20. Dikatakan demikian. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ada orang-orang di gereja yang seperti ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Mereka power seeker, kemana-mana mereka mencari kuasa, mengejar kuasa. Seperti Simon tukang sihir yang baru bertobat ini, dia kagum melihat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan rasul-rasul. Yang tumpang tangan mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka pikir mereka bisa beli kuasa ini. Mereka ingin punya kuasa seperti Simon supaya populer, supaya jadi orang kaya. Nah, berapa banyak orang hari ini, berapa banyak hamba Tuhan hari ini, ya, mereka bikin program, bikin konten YouTube, cari kadang-kadang sensasi supaya apa? Dapat follower yang banyak. Tujuannya apa? Uang kadang-kadang. Mencari popularitas dan jadi influencer, ujung-ujungnya adalah duit, kekuasaan. Hati-hati dengan sihir seperti Simon ini yang ingin membeli, dia pikir bisa beli itu kuasa dengan uang. Dan Petrus berkata, binasalah kamu dengan uangmu. Yang terakhir, yang kelima, ini adalah king and the kingdom seeker. Ini adalah pencari raja dan kerajaan. Nah, ini yang kelima. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Dikatakan demikian, pencari Tuhan, raja dan kerajaan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Semuanya yang dicari tadi itu. Mereka yang cari roti, cari kuasa, cari popularitas, cari hikmat, ya, cari kekuasaan dan jabatan dan popularitas. Mereka ini bisa saudara mendapatkan semua tadi, tetapi saudara tidak mendapatkan raja dan kerajaan dan hidup dalam kebenaran. Bisa terjadi. Tapi Yesus dia berkata, ini solusinya. Ini yang Tuhan inginkan buat kita adalah ini. Kita jadi pencari-pencari raja, pengejar-pengejar Tuhan dan kebenarannya. Yesus dia berkata, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Who are you seeking? Are you seeking the king? Apakah saudara mencari raja dan kerajaan dan kebenarannya? Atau saudara mencari roti, mencari mujizat, cari kekuasaan, cari popularitas, cari kenyamanan dalam hidup ini? Mazmur 34 ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan bukan cuma menjawab, tapi melepaskan aku dari segala ketakutanku. Cari Tuhan. Ketika saudara takut, cari Tuhan, jangan cari yang lain. 34 ayat yang ke-11 Mazmur, singa-singa muda merana kelaparan. Itu impossible untuk singa muda kelaparan.
Tetapi dikatakan orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, saudara. Ya, ini janji Tuhan buat saudara. Lihat lagi Amos pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-4. Dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Seek me and you shall live. Cari aku, maka kamu akan hidup. Kata mencari seolah-olah sepertinya Tuhan hilang, kita harus cari dia. Inilah bedanya. Sebelum kita di dalam Yesus, Tuhan yang cari kita. Sebelum kita percaya Yesus, kita tersesat seperti domba. Kita terhilang seperti domba yang mengambil jalan sendiri. 38 tahun lalu, Tuhan yang cari saya. Karena saya terhilang, saya tersesat. Tersesat di dalam pedukunan, tersesat dalam ilmu-ilmu kegelapan, tersesat dalam agama, terhilang dalam diri saya sendiri, terhilang dalam kepahitan, kekecewaan karena dari keluarga yang cerai dan berantakan. Saya terhilang. 38 tahun lalu Tuhan yang mengejar saya, Tuhan yang mencari saya. Tapi ketika saya sudah kenal Tuhan, Tuhan di dalam saya nggak perlu dikejar lagi karena saya sudah ditangkap oleh Tuhan 38 tahun lalu. Tapi dalam perjalanan iman kita, ada saat dan waktu seolah-olah Tuhan menghilang dari hidup kita. Inilah proses ketika Tuhan mau dewasakan kita, di mana Dia menuntut kita untuk mencari Dia. Mencari Dia bukan karena uang, karena roti, karena mujizat dan kuasa. Itu sudah selesai. Tapi mencari Tuhan karena memang kita mencintai Dia, menginginkan Dia. Karena Dialah harapan, Dialah solusi dalam kehidupan kita. Who are you seeking? Jangan cari apa, cari siapa. Cari kerajaan dan kebenarannya. Bicara tentang kerajaan, berbicara tentang kehendaknya yang mutlak dalam hidup kita. Cari kerajaan, bicara tentang mencari pemerintahan Tuhan. Karena ini solusi buat hidup menang, hidup diberkati. Adalah ketika hidup kita diperintah oleh Tuhan. Bukan kita yang memerintah Tuhan, tapi Tuhan yang memerintah kita. Itu artinya kita mencari raja dan kerajaan dan kebenarannya. Bagaimana kita mencari Tuhan? Bagaimana kita mencari raja dan kerajaannya dan hidup dalam kebenarannya? Yang pertama, melalui doa. Seek me and you will find me. Yesus berkata, cari aku. Minta, kamu akan menerima. Ketok, pintu akan dibuka. Cari, dan kamu akan mendapatkan. So, doa. Ini cara saudara mencari pribadinya Tuhan lebih dalam lagi. Search dengan tekun, cari Tuhan dan wajahnya. Yang kedua, saudara, melalui pembacaan firman Tuhan tiap hari. Karena Tuhan dan firman-Nya itu satu. Mencari Tuhan itu mencari firman-Nya. Karena itu, ini waktu hari-hari ini untuk saudara deposito firman di dalam roh kita. Investasi firman lebih banyak dalam roh kita. Bagi anak kita, keluarga kita, suami istri harus pegang firman, baca firman, renungkan firman lebih daripada apapun juga hari-hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana kita mencari Tuhan? Yang ketiga adalah ini, melalui sebuah proses kehidupan. Nikmati semua proses sebagai sebuah journey of discovery. Nikmati perjalanan hari-hari ini. Karena dalam perjalanan sakit, perjalanan masalah keuangan, perjalanan masalah keluarga, perjalanan masalah apa saja yang sudah sedang hadapi. Dalam perjalanan itulah ketika saudara fokus Tuhan dan tetap mencari Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan on the way dalam perjalanan discovery saudara dengan Tuhan. You will find God. It's a journey of discovery. Inilah sebuah perjalanan menemukan Tuhan yang otentik, yang relevan, yang kekinian untuk diri saudara, keluarga saudara, situasi saudara untuk masa ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara bukan bread seeker,
miracle seeker, knowledge seeker, power seeker. Tapi saudara, jadilah orang-orang pencari Tuhan dan pengejar Tuhan. Ketika sudah cari Tuhan dan kejar Tuhan, maka semua yang adalah Tuhan itu akan mengejar saudara dan melingkupi saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, semua berdoa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku minta saat ini, taruh hati yang mencari Engkau lebih dari apapun. Taruh hati, ampuni kami kalau kami jadi bread seeker. Ampuni kami kalau kami jadi miracle seeker, knowledge seeker, power seeker. Jadikan kami orang-orang yang mencari Tuhan, mengejar Tuhan lebih dari apapun. Meteraikan ini kebenaran dalam roh kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Yuk kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan meteraikan ini dengan nyanyian pujian ini. Sebagai sebuah deklarasi iman kita. Bahwa kita ingin mengejar Tuhan. Jadi pencari Tuhan lebih dari apapun. Dan Tuhan janji kita akan menemukan Dia. Mari saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Pesan Tuhan hari ini buat kita adalah seek me and you will find me. Cari aku dan kau akan menemukan aku. Wanita-wanita ini mencari Yesus pagi hari itu. Yesus dia bertanya, ibu mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Who are you seeking? Ini bukan waktu untuk mencari apa, tapi ini waktu untuk kita mencari siapa. Siapa yang kita cari pagi-pagi? Siapa yang memenuhi pikiran, hati, perasaan, dan hidup kita? Kadang kita bisa ibadah, bisa doa, bisa ikut semua dengarkan firman. Tapi sebagaimana Maria ini, ketika Yesus berdiri di sampingnya dia tidak kenali. Ketika Yesus hadir dikira tukang kebun. Kita bisa sekali berdoa karena panik, takut, sehingga kita nggak bisa lihat solusi, kita nggak bisa lihat harapan yang sebenarnya ada di situ bersama dengan kita, karena Dia Tuhan yang setia dan Dia Tuhan yang menjawab. Yuk, kita mendekat pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Cuma kita yang menjauh dari Tuhan. Kesadaran kita dipenuhi dengan masalah, dengan sakit, dengan semua persoalan dalam hidup ini. Itu yang membuat ketika Tuhan hadir kita nggak nyadar. Kita gagal untuk mengalami Tuhan karena kesadaran kita dipenuhi dengan dunia dan persoalan yang ada. Yuk kita datang mendekat pada Tuhan. Terima kasih. Nyanyi sama-sama. Dekat padamu itu rindu. Katakan setiap kataku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kita berdiri sama-sama, mari angkat tangan, katakan memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ku bawa sembahku, membawa
berkata kepadamu saat ini, siapa yang kamu cari? Siapa yang kamu cari? Dengarkan umat Tuhan, siapa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Dia berkata, kalau kau mencari Tuhan, kamu akan temukan Tuhan. Maria tidak nyadar kalau Tuhan ada, Tuhan hadir. Solusi ada di situ, tapi dia nggak bisa lihat. Yesus hadir yang dia cari, tapi dia pikir itu tukang kebun. Ini bukan cari, bukan waktu saudara jadi orang-orang yang bread seeker, mencari roti, miracle seeker, atau mencari hanya mujizat aja, atau saudara mencari knowledge, pengetahuan, ilmu, atau saudara mencari kekuasaan, popularitas dan nama. Tapi Tuhan sedang merindukan generasi yang mencari Dia, angkatan yang mencari Tuhan, sungguh-sungguh. Mencari Tuhan bukan karena apa yang bisa Dia berikan, tapi mencari Tuhan karena mencintai Tuhan, menginginkan Tuhan, karena tahu bahwa memiliki Tuhan itu adalah memiliki semua yang lain dalam hidup ini. Seek ye first the kingdom of God. Cari lebih dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan lewat doamu, cari Tuhan lewat firman-Nya, cari Tuhan lewat berproses dalam journey of discovery. Temukan Tuhan dalam perjalanan persoalanmu, karena itu cara Tuhan ingin menyatakan diri kepada saudara lewat semua persoalan. Ketika kita punya hati terus mencari Dia. Terima kasih Tuhan. Yuk kita nyanyikan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Jadikan kami Tuhan pencari-pencari Tuhan. Jadikan kami pengejar-pengejar Tuhan. Ada waktu Tuhan mengejar kami, tapi kami tahu hari-hari ini Tuhan ingin kami jadi orang yang mengejar Tuhan, menemukan Tuhan lewat semua persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami selama ini cuma mengejar roti. Ampuni kami kalau kami cuma mengejar mujizat, cuma mengejar Tuhan pengetahuan, dan cuma mengejar popularitas dan kekuasaan demi uang. Ampuni kami. Kami mau cari lebih dulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Dan Kau berjanji, kalau Kau mencari Engkau, kami akan menemukan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan meteraikan dalam kebenaran ini dalam roh kami semuanya. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam berkat nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua mujizat yang Kau sudah berikan buat kami. Karena bersama dengan Engkau, karena Engkaulah harapan dan Engkaulah kemuliaan yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Yang sakit Tuhan saat ini nyatakan, kami deklarasikan kesembuhan bagi yang sakit. Bagi mereka yang sedang hidup dalam ketakutan, kami deklarasikan damai sejahtera buat mereka. Buat yang berduka cita karena kehilangan seseorang yang mereka cintai, mendeklarasikan sukacita Tuhan. Biar kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ditegakkan dalam setiap kehidupan mereka. Keadilan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, dan kebenaran Tuhan yang memerdekakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau buka jalan di mana tidak ada jalan. Sebagaimana Engkau berkata, Engkau membuka jalan di padang belantara dan membuat air memancar di padang gurun. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ambil kebenaran ini buat hidup saudara. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kata sama-sama.
Amin. Mari saudara angkat tangan saudara sama-sama dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih-kasih Tuhan yang dicintai oleh Bapa di surga, kembalilah pulang hari ini dan terima anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga yang sangat mengasihimu. Dan kasihnya yang tanpa syarat yang dinyatakan lewat pengorbanannya bagimu melingkupi hatimu, menguasai hidupmu. Kiranya kuasa Roh Kudus dengan segala karunia-karunia melengkapi hidupmu dan memakai hidupmu hari ini, sehingga engkau tidak lagi hidup dengan kuat gagahmu, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Mari aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati studimu, diberkati perjalananmu, diberkati karirmu, diberkati bisnismu. Dan apa saja yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Happy Sunday saudara, jemaat Tuhan dimanapun sudah berada hari ini. Dan sekali lagi, have fun dengan keluarga. Tetap pakai masker dan jaga langkah saudara dan jaga kesehatan saudara. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masih tetap live streaming dan online. Dan jangan lupa saudara subscribe ya saudara YouTube channel ya dari gereja kita Baru South Salatiga, dan juga YouTube channel saya juga ada di situ. So saudara diberkati. Nah, saudara yang diberkati, silakan saudara memberkati pelayanan ini. Tadi sudah diumumkan pasti ada nomor rekening dan bendahara dari gereja, dan feel free untuk saudara menabur dan memberi. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Bye bye. God bless you.